Pewartaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau menaati sabdaku." Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bawalah korbanmu bagi Tuhan, sembahlah dia dalam istana yang kudus. Bawalah korbanmu bagi Tuhan, sembahlah dia dalam istana yang kudus. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kami adalah rahim. Orang bersahaja dijaganya, dan yang hina diselamatkannya. Bawalah korbanmu bagi Tuhan, sembahlah dia dalam istana yang kudus. Apa balas budiku kepada Tuhan atas anugerahnya? Piala keselamatan akan kuangkat, dan nama Tuhan akan kuserukan. Bawalah korbanmu bagi Tuhan, sembahlah dia dalam istana yang kudus. Nadarku bagi Tuhan hendak kubayar di hadapan seluruh umatnya. Ku korbankan padamu kurban pujian, dan namamu akan kuserukan. Bawalah korbanmu bagi Tuhan, sembahlah dia dalam istana yang kudus. Nazarku bagi Tuhan hendak kubayar di hadapan seluruh umatnya, di dalam pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Bawalah korbanmu bagi Tuhan, sembahlah dia dalam istana yang kudus. Pewartaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Allah bahkan tidak menyayangi anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari dalam awan terdengarlah suara Bapa, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama mendaki gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membasuh pakaian seperti itu. Maka kelihatanlah kepada mereka Ilya bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Ilya." Dia berkata demikian sebab dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia." Maka dengan tiba-tiba, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan diri antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bila merenung tentang pewartaan Injil yang kita dengar sebentar tadi, saya teringat akan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sama seperti Yesus berada di sebuah gunung. Gunung itu adalah Gunung Tabor
ataupun boleh dikenali sebagai Gunung Transfigurasi. Dan dalam transfigurasi Yesus itu yang memperlihatkan cahayanya itu, di sanalah dia memperlihatkan kemuliaannya. Kemuliaannya yang bersifat 100% manusia dan 100% Allah. Dan mengingat kembali apabila Yesus berada di Gunung Golgota, Yesus memperlihatkan kemuliaannya melalui kematiannya di atas kayu salib. Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus itu apabila berdiri tegaknya salib itu, maka itulah identiti kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Melihat salib itu sebagai tanda kemuliaan Allah, maka jutaan umat manusia menelusuri masuk mengikuti salib yang penuh dengan kemuliaan. Beralih kepada penampakan penglihatan Tuhan Yesus di atas Gunung Tabor. Dia diapit, bersama-sama dengan dia ialah kedua-dua muridnya. Pada Gunung Golgota, salib Yesus diapit dengan dua penyamun. Dua murid Yesus itu telah melihat kemuliaan Allah, telah melihat wajah Yesus yang berubah, yang memancar, dan mereka juga melihat dua nabi agung di dalam perjanjian lama, Musa dan Ilya. Di atas Gunung Golgota ada dua penyamun, dan apa yang disaksikan di atas Gunung Golgota itu ialah penampakan Yesus yang memberikan pengesahan bahwa dialah yang dipilih oleh Allah bila berlakunya sebuah tanah ataupun itu goncangan tanah yang memperlihatkan akan kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi dua yang mengapit Yesus, penyamun itu, yang seorang mencabar Tuhan Yesus dan yang seorang bertobat. Melihat kepada kemuliaan Tuhan di atas Gunung Tabor, kedua-dua murid Yesus ini telah melihat kemuliaannya. Tetapi bila Yesus berada di ambang kematiannya melalui penderitaan kesengsaraannya, dua murid yang telah melihat kemuliaan Tuhan Yesus itu menyangkal dia. Mereka lari apabila Yesus disalibkan. Jadi di sini saudara-saudari, bila kita melihat keadaan dan situasi ini, demikian juga boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengakui nama Tuhan Yesus kita. Kita seringkali mengatakan bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi bila kita melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sendiri, kita merasakan kedekatan Tuhan Yesus dalam diri kita, dalam kehidupan kita, segala berkat, segala rahmat yang dianugerahkan kepada kita, dan kita begitu terasa dekat dengan Dia dan merasakan kebaikan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan itu adalah kemuliaan Tuhan yang kita rasakan. Dan kemuliaan Tuhan itu kita dapat lihat melalui salib Tuhan Yesus. Tapi bila datang hambatan-hambatan dalam diri kita, dalam hidup kita,
Adakah kita menjadi murid-murid Yesus yang pengecut, ataupun adakah kita menjadi penyamun yang bertobat? Jadi di dalam perjalanan kerohanian kita, saudara-saudari, saya ingin mengajak kamu untuk balik kepada pewartaan pertama tadi, mendengar. Bagaimana Abraham itu sendiri, bapa iman kita, dia juga dicobai. Bagaimana anak yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya sendiri mahu dibunuh. Tetapi melihat iman Abraham, maka dia ditegah daripada membunuh anaknya itu sendiri. Sebelum pun sempat dia menikam anak itu, malaikat telah mencegah dia. Pendengaran dia yang begitu peka. Demikian juga dengan kita. Seharusnya, sepatutnya, sebelum pun kita jatuh ke dalam kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita, kita harus ada kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Bukan saja dari telinga kita, tapi juga daripada naluri hati kita. Di mana Tuhan berkata, cukup, berhenti. Maksudnya kita tidak meneruskan niat jahat dalam kehidupan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Dan kita berbalik kepada Injil. Bila Yesus didatangi oleh kedua nabi ini, Musa dan Elia. Musa, kenapa dia mendatangi Yesus sama seperti Elia? Karena Musa yang telah menerima 10 hukum Allah itu, di mana Yesus yang akan menjadi kepenuhan 10 hukum Allah itu. 10 hukum Allah itu bermula jangan, jangan, jangan. Tapi dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus, membungkus 10 hukum Allah itu menjadi hukum. Hanya menjadi satu hukum, yaitu hukum cinta kasih. Dan kedatangan Elia kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kepenuhan bagi wakil untuk semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Sebagai kepenuhan apa yang telah dinubuatkan oleh semua nabi akan Allah yang mengutus putranya kepada manusia dalam pribadi Yesus Kristus akan terpenuhi melalui kedatangan Nabi Elia. Dan Yesuslah kepenuhan segala nubuat para nabi dalam perjanjian lama. Dan sesudah itu didatangi awan dan juga suara, di mana disaksikan oleh ketiga murid Yesus ini yang menyatakan, inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia. Jadi apabila didatangi awan dengan suara dan kehadiran Yesus sendiri, ini adalah signifikasi tentang Tritunggal Allah Maha Kudus, yang mana akan memberi kepenuhan dalam pribadi Yesus, yang mana pribadi Allah yang kedua diutus ke dunia ini untuk memperkenalkan kasih Allah itu dalam diri Yesus Kristus. Awan itu ada merujuk sebagai Roh Kudus Tuhan. Suara Tuhan itu adalah Allah Bapa di surga, dan yang diperkenankan oleh Allah Bapa putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita disarankan oleh Allah Bapa di surga untuk mendengarkan Dia. Jadi dalam arti kata mendengar di sini, saudara-saudari, bukan hanya sekadar mendengar, tetapi mendengar mengalihkan kehidupan kita kepada pribadi Yesus Kristus. Kita mendengar bermaksud kita percaya. Kita mendengar bermaksud kita mengasihi, mencintai Dia yang kita dengar. Kita mendengar bermaksud kita mahu
menjadi sebahagian ataupun menjadi bahagian dalam kehidupan Dia yang kita dengar, yaitu Yesus Kristus. Dan Dialah yang akan memartabatkan kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudari, pengorbanan, korban yang dilakukan oleh Abraham. Dan dalam pewartaan kedua, korban putranya Yesus Kristus yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, sama seperti seolah-olah Allah tidak peduli dengan anaknya. Dia menyerahkan anaknya sendiri untuk mati di atas kayu salib demi penebusan dosa-dosa manusia. Ini karena Yesus yang menjadi korban adalah tanda cinta kasih Allah kepada manusia. Dan Yesus menjadi korban karena kasih Allah kepada manusia demi penebusan dosa-dosa kita. Jadi saudara-saudari, coba kita renungkan sekarang, apa pengorbanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu di sini ada di antara kita ataupun umat-umat kita di sini yang sedang bermain cinta, yang tidak sehaluan dengan agama kita, yang tidak, terutama sekali yang tidak sewaktu dengan kita. Adakah kamu mau mengorbankan iman kamu, Yesus, demi mencapai apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu? Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya demi cinta kasih-Nya kepada kita. Dan apa balasan kita? Apa pengorbanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Jadi dalam perjalanan kehidupan keimanan kita, saudara-saudari, biarlah pendengaran kita itu memberikan peneguhan kekuatan iman kepada kita. Biarlah pendengaran kita itu akan mengubah cara kehidupan kita untuk mendengarkan suara Tuhan bekerja berkarya dalam kehidupan kita ke arah kebaikan dan ke arah cinta kasih-Nya. Dan biarlah pendengaran kita itu yang akan sentiasa memberikan inspirasi kepada kita bagaimana mahu hidup sesuai seturut dengan kehendak Allah di surga. Inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia. Kalau Allah Bapa sudah berkenan mempertunjukkan kepada kita Sang Juru Selamat itu, maka marilah kita penuhi kehidupan kita dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan memanggil kita untuk sentiasa berada di dalam pelukannya, berada di dalam kuasaan cinta kasih-Nya, dan berada di dalam pemeliharaannya. Semoga perayaan Ekaristi ini sebagai suatu tanda yang memperingati kita bahwa Tuhan Yesus, walaupun kita tidak dapat rasakan secara fisikal kehadirannya, tetapi dalam konteks kerohaniannya, dalam setiap pribadi kita dapat rasakan. Sebab itulah kenapa kita menguduskan hari Tuhan, karena kita mendengar panggilannya. Kenapa kita menguduskan hari Minggu? Karena Tuhan telah memberikan identitas kepada kita bahwa Dia menantikan kedatangan kita. Ekaristi ini memberikan peneguhan dan inspirasi kepada kita sebagai tanda perjamuan syurgawi yang kita rayakan sewaktu kita hidup di dunia ini.